Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Amwufud bagian pertama. Tahun kedatangan para delegasi. Suku-suku kaum kafir di Jazirah Arab telah menyadari bahwa mereka tidak mampu lagi melawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suku Quraisy yang selama ini mereka agungkan dan menjadi panutan mereka pun telah menyerah terhadap kaum muslim. Kini telah terbuka mata, hati dan pikiran mereka akan luhurnya budi pekerti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana agungnya ajaran Islam. Karena itu berduyun-duyunlah mereka mengirim delegasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekedar hanya untuk mencari tahu tentang Islam atau untuk menyatakan keimanan mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelombang kedatangan rombongan utusan kemudian dikenal dengan nama Al-Wufud. Al-Wufud adalah bentuk jamak dari kata wafd yang berarti adalah utusan. Peristiwa ini sebenarnya sudah dimulai sejak kemenangan kaum muslimin dari peristiwa Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah. Dan kemudian datang lebih banyak lagi pada tahun 9 Hijriah. Sehingga tahun ini dinamai dengan Am Al-Wufud, yaitu tahun kedatangan para utusan. Utusan yang dimaksud adalah utusan para kabilah yang datang dari berbagai penjuru Arab untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan dan motivasi yang berbeda, dan tidak sedikit di antara mereka bahkan ada yang kemudian masuk Islam. Adapun utusan yang datang cukup banyak, baik yang berkelompok maupun perorangan. Jumlah rombongan utusan yang datang itu kurang lebih 60 hingga 100 rombongan. Dan tentunya kedatangan para rombongan ini disambut dengan hangat oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim. Bahkan Rasulullah SAW telah menyiapkan rumah tempat tinggal sementara yang sederhana untuk mereka menginap tepat berada di depan halaman Masjid Nabawi. Hal tersebut dipilih supaya mereka dapat melihat dari dekat amalan kaum muslimin dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran secara langsung. Rasulullah juga tak jarang menempatkan tamu-tamu delegasi itu di rumah-rumah para sahabat beliau yang memiliki kelapangan untuk menampung para utusan. Banyak pelajaran dan kesan positif yang dapat kita ambil dari kehadiran para utusan ini, sebagaimana banyak juga keteladanan Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh dalam sikap beliau ketika menyambut dan menerima tamu utusan tersebut. Al-Quran juga banyak mengomentari sekian banyak dari sikap dan peristiwa yang terjadi selama kedatangan para utusan ini. Salah satu utusan yang datang adalah dari suku Sakif. Ini terjadi setelah Nabi Muhammad SAW kembali dari Tabuk. Setahun sebelumnya, Malik bin Auf, pemimpin suku Sakif, sekaligus panglima pasukan gabungan yang menyerang Rasulullah pada perang Hunain, mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian ia pun menyatakan keinginannya untuk memeluk Islam, dan ia diberi kekuasaan lagi oleh Rasul untuk memimpin sukunya dan masyarakat yang berada di sekitar Thaif. Ketika kembali memimpin sukunya, Malik bin Auf melakukan berbagai upaya untuk menghentikan pemberontakan dari sukunya sendiri dan suku-suku di sekitar wilayahnya, hingga akhirnya menyadarkan suku Sakif tentang keharusan untuk berdamai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itulah suku Sakif mengirim utusan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan beberapa masalah suku mereka. Utusan Sakif ditempatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan Masjid Nabawi. Mereka tinggal beberapa hari di sana dengan berbolak-balik hadir di masjid. Dan Nabi pun setiap malam setelah sholat Isya mengunjungi mereka sambil menjelaskan tentang ajaran Islam. Di dalam suatu kesempatan, para utusan Sakif ingin meminta beberapa syarat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ingin masuk ke agamamu, tapi ada syarat yang kami minta agar kau tepati.
yaitu jangan hancurkan berhala-berhala kami paling tidak selama 3 tahun ke depan. Rasulullah pun menolaknya dengan tegas. Tetapi kemudian utusan Sakif itu menawar kembali. Bagaimana kalau selama 2 tahun saja atau setahun? Dan Rasulullah tetap tegas menolaknya. Kalau begitu, kami juga meminta dalam Islam kami agar dihilangkan kewajiban sholat, tidak berzakat, dan tidak juga berjihad. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak ada baiknya satu agama yang tidak ada sholatnya. Akhirnya setelah melakukan diskusi dan penjelasan tentang Islam lebih lanjut, maka utusan dari Sakif itu dapat menerimanya dan mereka pun memeluk Islam dengan seutuhnya. Demikian kisah peristiwa Am al-Wufud bagian pertama. Kita bisa menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW begitu memuliakan tamu-tamu beliau tanpa melihat latar belakang mereka. Padahal jika kita kembali ke beberapa tahun sebelumnya, tamu-tamu delegasi ini adalah suku-suku yang memerangi Rasulullah dan kaum muslim. Tetapi Rasulullah tetap menyambut mereka dengan hangat, seolah masa lalu tak pernah terjadi. Betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Kita patut mencontohnya dan mengambilnya sebagai pelajaran. Wallahu a'lam bishawab.